Halo sahabat dari Jonathan Family, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Di mana YouTube channel ini adalah tempat kita untuk saling berbagi informasi. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2024. Di mana pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, sudah setuju mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K, dan inilah jalan pintas yang digunakan oleh Menpan RB untuk menuntaskan persoalan tenaga honorer 2024, di mana P3K, mana guru honorer auto berstatus P3K tanpa terkecuali. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai video ini, untuk teman-teman di luar sana jangan lupa untuk menonton video ini sampai dengan selesai, supaya teman-teman semua dapat memahami isi dari informasi ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dengan like, subscribe, dan juga di komen serta dibagikan kepada teman-teman khususnya tenaga honorer yang masih belum mendapatkan informasi ini. Kita langsung saja ke pembahasannya. Pada akhir masa jabatan Jokowi, ini adalah salah satu hal yang menjadi prioritas pemerintah adalah penuntasan persoalan tenaga honorer. Abdullah Azwar Anas selaku Menpan RB menyatakan bahwa pemerintah memiliki komitmen dan kebijakan yang konkret di dalam menuntaskan persoalan tenaga honorer di Indonesia. Dalam penuntasan persoalan tenaga honorer, tahun ini, Menpan RB menyebut bahwa salah satu golongan yang menjadi prioritas adalah tenaga honorer kategori 2 atau THK 2. Adapun jalan pintas yang ditempuh Menpan RB untuk menuntaskan persoalan tenaga honorer pada tahun ini adalah menyediakan formasi P3K sebanyak 1,6 juta pada seleksi CASN di tahun 2024 ini, di mana nantinya formasi tersebut hanya terbuka untuk tenaga honorer yang telah memenuhi syarat sehingga peluangnya bisa diangkat menjadi P3K sangatlah besar. Salah satunya yaitu dengan kebijakan konkret penetapan formasi untuk P3K yang mencapai 1,6 juta pada tahun ini, yang tentunya ini akan memberikan ruang bagi tenaga non-ASN untuk menjadi P3K. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pan RB. Adapun rekrutmen CASN 2024 telah di-ACC oleh Presiden Jokowi dengan target formasi yang tersedia sebanyak 2,3 juta untuk formasi terdiri dari fresh graduate hingga tenaga honorer. Terkait nasib tenaga honorer, Menpan RB telah menjanjikan semua yang telah masuk dalam database BKN akan segera menerima NIP dan bergelar ASN tanpa terkecuali. Namun untuk teman-teman semua tenaga honorer di seluruh tanah air, untuk dapat sekedar kita pahami bersama bahwa tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K di tahun 2024 adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Kementerian Pan RB. Di antaranya adalah tenaga honorer yang telah terdaftar di dalam database BKN dan telah mengabdi lebih dari 5 tahun. Jadi ini adalah beberapa syarat tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi P3K di tahun 2024. Namun meskipun begitu, bahwa tenaga honorer tetap harus mengikuti serangkaian tes pada seleksi P3K yang bersifat formalitas. Meskipun Menpan RB telah memberikan jaminan bahwa tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K di tahun 2024, namun Kementerian Pan RB meminta untuk seluruh tenaga honorer yang telah memenuhi syarat untuk bisa diangkat P3K di tahun 2024 tetap mengikuti seleksi CASN di tahun 2024. Hal ini
adalah sebagai finalisasi data, dan ini adalah bersifat formalitas untuk semua tenaga honorer yang telah memenuhi syarat untuk bisa diangkat menjadi P3K oleh Kementerian Pan-RB. Kemudian, lebih lanjut, Menteri Pan-RB menyatakan bahwa tes tersebut penting untuk dilakukan karena bertujuan untuk pendataan ulang. Jadi untuk teman-teman semua tenaga honorer harus memahami informasi ini bahwa tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K di tahun 2024 bukan hanya memenuhi syarat yaitu dengan terdaftar di database BKN dan juga telah mengabdi lebih dari 5 tahun. Namun, untuk dapat memastikannya adalah teman-teman diminta untuk tetap mengikuti seleksi CASN sebagai formalitas dan juga sebagai pendataan ulang. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya tenaga honorer siluman atau adanya tenaga honorer titipan seperti yang telah dinyatakan oleh Komisi 2 DPR RI, di mana Junimart Girsang menyatakan bahwa ada mafia yang bermain di belakang pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Kemudian, tenaga honorer yang masuk dalam database BKN sebanyak 2,3 juta. Angka tersebut sudah termasuk tenaga honorer yang telah diangkat P3K pada tahun 2023 lalu. Menteri Pan-RB berjanji bahwa sistem seleksi ASN pada tahun ini akan lebih baik dan dilakukan dengan transparan. Nantinya rekrutmen ASN akan dilakukan dengan menggunakan Computer Assisted Test atau CAT yang dilakukan secara nasional dengan memanfaatkan teknologi digital sehingga hasilnya lebih transparan dan akuntabel. Dalam rekrutmen ASN tahun ini juga akan menggunakan teknologi pengenalan wajah atau face recognition sehingga potensi kecurangan bisa dengan mudah terdeteksi. Sehingga tidak ada lagi titip-titipan atau tenaga honorer siluman. Tidak ada intervensi siapapun serta tidak ada pengaruh orang dalam. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Pan-RB. Upaya dari Kementerian Pan-RB di dalam mengangkat tenaga honorer menjadi P3K sangat patut untuk diapresiasi. Terlebih-lebih di mana Kementerian Pan-RB menyatakan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2024 ini bersifat transparan dan akuntabel. Hal ini perlu untuk kita sangat apresiasi di mana Kementerian Pan-RB benar-benar melakukan seleksi pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2024 sehingga menghindari adanya mafia yang ingin bermain di belakang pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Sehingga di dalam pengangkatan P3K di tahun 2024 ini terhindar dari tenaga honorer titipan atau tenaga honorer siluman. Sehingga di dalam pengangkatan P3K di tahun 2024 ini tidak ada lagi tenaga honorer siluman atau tenaga honorer titipan. Oke teman-teman semua, sahabat Arjunatan Family, sampai di sini informasi ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya.